Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Triana Dewi dengan NPM 257833128. Di sini saya akan menjelaskan tentang komputasi awan atau cloud computing dan juga embedded system. Cloud computing adalah berfungsi menyediakan layanan komputasi, penyimpanan, server, aplikasi, analisis data melalui internet sehingga pengguna tidak perlu memiliki infrastruktur sendiri. Contohnya itu ada Google Drive, ada Microsoft Azure, Zoom, ada Netflix, ada Spotify, dan lain-lain. Kelebihan dari komputasi awan itu, yang pertama adalah fleksibilitas dan skalabilitas. Kapasitasnya penyimpanan dan komputasi bisa ditambah dan dikurangi sesuai kebutuhan. Yang kedua, efisiensi biaya. Tidak perlu membeli server atau perangkat keras sendiri, cukup membayar sesuai penggunaan. Yang ketiga, ada akses global. Data dan aplikasi bisa diakses di mana saja dan kapan saja selama ada internet. Yang ketiga, ada kolaborasi mudah. Kolaborasi mudah, banyak orang bisa bekerja bersama secara real time, misalnya di Google Docs. Jadi kan di Google Docs itu membuat laporan bisa di situ dengan bareng-bareng sama satu kelompok misalkan gitu kan. Jadi nggak perlu dia tuh bisa beberapa laptop, beberapa akun di dalam Google Docs untuk mengedit sebuah laporan gitu kan. Terus yang keempat, yang terakhir, pemeliharaan oleh penyedia. Update dan keamanan sistem ditangani oleh penyediaan layanan cloud. Kekurangannya, ketergantungan pada internet. Tanpa koneksi internet, layanan cloud tidak bisa diakses. Jadi, dia itu tuh harus dengan internet, bisa dengan pakai data atau jaringan wifi gitu kan. Yang kedua ada isu keamanan dan privasi. Data disimpan di server pihak ketiga sehingga rawan kebocoran jika tidak dilindungi dengan baik. Yang keempat, biaya jangka panjang. Meski murah di awal, biaya berlangganan bisa meningkat jika penggunaan besar. Lalu yang terakhir ada kontrol terbatas. Pengguna tidak bisa mengatur penuh infrastruktur karena dikelola oleh penyedia layanan. Yang kedua ada embedded system. Embedded system itu adalah sistem komputer kecil yang tertanam dalam perangkat elektronik untuk menjalankan fungsi khusus secara otomatis dan efisien. Contohnya itu tuh ada kayak di mesin cuci otomatis, smartphone, di sensor kamera atau baterai. Terus ada mobil modern, perangkat IoT di smartphone, smart lab-nya gitu. Terus ada alat kesehatan seperti macam marker. Kelebihannya itu tuh dia tuh efisien tinggi, dirancang untuk satu fungsi spesifik sehingga lebih cepat dan hemat energi. Yang seperti contohnya tadi itu mesin cuci. Mesin cuci itu kan berfungsi untuk mencuci pakaian. Jadi dia sangat berfungsinya di sana gitu, cuma satu fungsinya. Tapi bisa juga ada sekarang itu mesin cuci dengan ada pengeringnya gitu kan. Jadi spesifiknya ya untuk pakaian. Yang kedua ada ukuran kecil, bisa ditanam dalam perangkat elektronik tanpa memakan banyak ruang. Yang ketiga ada biaya relatif murah. Produksi massal membuat embedded system lebih ekonomis. Yang keempat ada keandalan. Sistem biasanya stabil karena hanya menjalankan fungsi tertentu. Nah, yang seperti contohnya tadi mesin cuci, karena dia cuma buat pakaian satu fungsinya, jadi dia stabil, dia tuh cuma fokus satu gitu kan. Lalu yang terakhir ada otomatisasi, membuat perangkat sehari-hari lebih cerdas dan mudah digunakan. Kekurangannya itu ada, yang pertama ada fungsi terbatas, hanya bisa digunakan untuk tugas tertentu, tidak fleksibel seperti komputer umum. Jadi ya kayak kalau untuk mendinginkan ruangan itu kan ada AC. Jadi kan cuman AC juga kan cuman fungsinya cuma satu, mendinginkan ruangan gitu kan, menyegarkan Lalu
Yang kedua, ada sulit diperbarui. Jika ada bug atau kebutuhan baru, pembaruan sistem seringkali sulit dilakukan. Jadi kalau AC ini misalkan ingin buat kebutuhan baru atau ditambah gitu kan, dia nggak bisa langsung diupdate di AC-nya gitu kan. Jadi kita harus buat yang baru gitu kan. Jadi sulit diperbarui gitu kan. Jadi harus buat yang baru gitulah produknya. Lalu ada ketergantungan pada hardware. Jika perangkat rusak, sistem tidak bisa digunakan gitu kan. Lalu ada keamanan rentan. Embedded system sering tidak memiliki perlindungan keamanan yang kuat. Yang terakhir ada kompleksitas produksi, membutuhkan desain khusus yang kadang sulit dikembangkan. Kesimpulannya, komputasi awan unggul dalam fleksibilitas, skalabilitas, efisiensi biaya, dan akses global, tetapi memiliki kelemahan pada ketergantungan internet dan isu keamanannya. Sementara itu, embedded system unggul dalam efisiensi, keandalan, dan otomatis, namun terbatas pada fungsi tertentu dan sulit diperbarui. Keduanya sama-sama penting, tapi dalam dunia teknologi modern, cloud computing mendukung akses informasi global, sedangkan embedded system membuat perangkat sehari-hari lebih cerdas dan otomatis. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.